Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gracia Immanuela Sengke dari kelas MIPA SKS. Pada video ini akan menjelaskan mengenai penggolongan hukum. Berdasarkan ilmu kepustakaan hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu A. Berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Ketiga, yaitu hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, yaitu hukum gereja, kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam berikut, yaitu di bagian A, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, luns constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHAP, hukum acara perdata, dan sebagainya. F. Berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib harus dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu
yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif yang memungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. G. Berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. H. Berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas A. Hukum pidana, B. Hukum tata negara, C. Hukum tata usaha negara atau administratif, dan D. Hukum internasional. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas A. Hukum perdana, dan B. Hukum perniagaan atau dagang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Sekian, terima kasih, dan salam sehat.